Oke sobat traders, kita masuk pada part terakhir ya, yaitu kita akan menganalisa part terakhir, yaitu saham BIT, ZBRA, KARW, PWON, INDI, BNBA, dan BPKP. Nah, yang pertama adalah BIT. BIT kalau kita perhatikan ini ya, setelah mantul dari sini sempat naik, membentuk ini ya, sempat trennya naik, kemudian patah tren di sini. Setelah patah tren, kemudian dua candle terakhir ini membentuk pola, ada beberapa ya, makanya mesti dicermati karena biasanya nih candle ketiga di sini biasanya membentuk ada bullish ya. Jadi ini kalau masuk nunggu candle konfirmasi berikutnya. Kalau kita perhatikan ini trennya lagi naik, walaupun sempat sideways tapi range biasanya kalau ini kan biasanya di sini pasukan buyer ini agak kuat kalau di candle ketiga. Jadi mungkin terbentuk pasif pembelian yang cukup kuat. Nah, apalagi kalau kita lihat dan kita perhatikan dari stokastiknya yang bergerak dari bawah dan sudah break di sini ya. Nah, ini kemudian break di sini. Cuma ini ya, stokastik yang membentuk head and shoulder. Nah, ini masih fase wait and see. Pun dengan MACD yang masih menunggu candle histogram berikutnya, karena kalau kita signalnya itu signal naik ya. Kalau kita lihat signalnya naik. Berarti ada kemungkinan bisa jadi ada perubahan di sini ya, atau kalau naik berubah. Biasanya kalau berpindah di sini atau terjadi persilangan garis MACD dan signal itu biasa berpindahan batang histogram. Nah, kita cek dulu secara order book. Order book kita lihat tadi ya. BIT ini volume tradingnya 3 juta lot dengan nilai transaksi 16,9 miliar. Cukup banyak ya dengan saham di bawah harga 100. Sementara kalau kita lihat valuasi harganya ini ya, kayak kita lihat dulu ya. Ini kita lihat BIT ya, maaf kita ini ya, nah ini BIT kalau kita perhatikan ini ya tadi volume tradingnya yang share di sini berapa tadi ya? Ini 16,9 benar ya. Nah, ini coba kita lihat. Kalau ini kan sudah kita bahas juga, masyarakatnya sudah tinggi 58, ini buat naik biasa terlalu sulit ya. Ini ya kita lihat memang ini valuasinya murah. Kalau kita lihat ini valuasinya murah 0,24, tapi yang itu tadi saya bilang mengapa disulit naik? Potensi naik tetap ada tapi sangat sulit, maksudnya lama ya kemungkinan naiknya karena itu tadi kepemilikan publiknya terlalu banyak ya, di atas 50%. Nah, kalau mau yang dekat-dekat aja istilahnya ya, pendek-pendek aja, bisa fast trade atau bisa swing pendek. Nah, itu ya. Kalau mau target istilahnya, kalau mau target open buy di 57, jual di 59 bisa dapat, atau juga coba-coba tes tahan 5 atau di 60. Artinya ini kita strategi tradingnya ya, trading plan-nya. Next saham berikutnya adalah ZBRA. Nah, ZBRA kalau kita lihat ini sebenarnya menarik ya, karena dia sempat break di sini di harga 685, kemudian selanjutnya break di sini di 715. Tapi ini candle yang terakhir terbentuk spinning tops, tapi polanya cakep. Karena kalau kita lihat pola sebelumnya itu ini ya, mulai dari sini. Nah, ini gravestone doji, kemudian ini spin ya, boleh lah spinning tops, ini juga spinning tops, tapi kayak naik terus. Jadi ZBRA ini cakep ya kalau kita lihat. Ini dulu masih harga 100-an dulu, 50-an dulu, baru bang dari tahun kemarin ya. Nah, kemarin berada di level zona Fibo 38,22%. Cuman kalau kita lihat stokastik sudah di area jenuh beli atau overbought. Pun dengan kalau kita lihat MACD juga sama ya. Jadi ini menarik tapi tetap hati-hati ya. Artinya menariknya ya menarik. Mesti menunggu karena potensi bawah turun juga ada, potensi kembali naik juga ada ya kalau kita lihat. Kalau volume trading coba kita cek ya, sejauh mana volume tradingnya.
Nah ini volume trading 11.000 16.000, artinya kurang menarik ya, sangat sedikit. Artinya betul-betul potensi dibawa turun. Oke, sekarang kita cek KARW perbankan ya, kalau IKSI Jasa Prima Tbk IDX. Nah, ini kita lihat ya, KARW ini kita lihat secara Vivo ini bagus ya, mantul di area zone Vivo atau area Vivo 61,8% ya. Ini kemudian, nah jadi ini kalau kita lihat bisa jadi balik ke arah sih kalau model-model seperti ini ya, bisa jadi balik ke arah, atau bisa juga kalau mampu break di ini kan, mampu break ya, mampu bertahan di harga kalau itu 222, jadi potensi naik sebenarnya ada ya kalau kita lihat. Kalau dia mampu break di 226 bisa jadi menyusul ke ini ya, 182 ini di 258. Nah kalau kita lihat volume trading ini kan kita lihat cukup ini ya, main juga ya. Artinya volume trading lebih besar dari volume share sebelumnya. Dan coba kita perhatikan ini golden cross ya, yang betul. Cuma area ininya yang agak rawan ya, karena garis signalnya udah ketinggian ya kalau kita lihat posisinya. Walaupun di sini memang secara batang histogram, volume histogramnya mulai berkurang ya, KARW. Jadi agak riskan ya kalau masuk. Mungkin memang pas-pas trade aja, tapi kalau bisa kurang ini ya, kurang agak khawatir kita ya kalau mau masuk untuk cari yang, walaupun untuk trading pendek aja, karena agak ngeri juga ya. Walaupun memang tinggi, naiknya tinggi ya. Ini kalau 29,07%. Berikutnya adalah PWON. Nah, ini kita perhatikan ya. PWON ini menarik sebenarnya. Setelah ini kita lihat dulu di sini sudah mantul di area garis support. Nah, ini ya, kalau kita di 412 sampai berapa ini? 404, jadi 404 sampai 412. Nah, ini menarik. Dari garis supportnya, jika mampu menembus break di garis support 446, maka potensi naik ke sini. Atau kalau ini kemungkinan masih bisa ada naik ke sini ya. Jadi kalau kita lihat PWN ini 3 candle terakhirnya sangat cakep. Biasa ini yang disebut dengan kondisi morning star. Biasanya sih memang di sini turun dulu, tapi biasanya setelah itu, artinya biasanya jika kondisi seperti ini, market seperti ini, biasanya kondisi market besoknya itu ditutup di mana penawaran lebih banyak, artinya supply-nya lebih banyak, demand-nya berkurang, penjualan lebih banyak. Jadi pasukan seller lebih dominan kalau posisi ini. Tapi biasanya di hari kedua setelah posisi candle bearish terbentuk atau pasukan seller dominan, biasanya buyernya mulai menguat. Nah biasa kalau artinya jika mampu nanti untuk ini, karena ini adalah swing jangka panjang, jadi kalau bisa jangka pendek ya maksudnya, kalau bisa nanti kalau 44 ini jebol, bisa jadi ini ke sini. Artinya kalau mau masuk nunggu di 432 atau bisa juga di 428. Dari 432 ke 48 bisa nunggu masuk di situ, karena biasanya di hari berikutnya setelah pas ini kondisinya mengalami merah, biasanya besok hijau, terjadi penguatan daya beli. Apalagi kalau kita lihat di sini posisi stokastik berada di area oversold. Nah, di sini juga ini menarik ya, garis signalnya juga sudah di area sangat ini ya. Garis signal dan MACD-nya juga sudah berada di minus 13 ya, minus 14. Jadi sudah ini ya, sudah lumayan. Ini yang disebutkan yang kondisi bullish divergence ya. Kita lihat di sini dengan di sini. Ini ya. Ini biasanya akan potensi naik ya, tapi biasanya hari kedua setelah sebelumnya merah mengalami penjualan atau penurunan. Jadi kita tanpa lihat volume trading juga, ini sebenarnya cakep ya, tapi kita mesti menunggu di hari berikutnya, karena untuk biasanya dominannya itu pasukan
ini ya, pasukan seller sebelumnya orang bayar. Mungkin sudah paham ya, terlalu bertele-tele juga kurang bagus. Berikutnya adalah Indika Energi Tbk. Ini menarik ya, karena kalau kita lihat ini, nah ini 1925 sampai 1395 itu adalah area southwest. Nah, kemudian break di 1125. Nah, ini kita lihat setelah break di sini ya, di 125 break, kemudian kita lihat naik lagi 3 candle terakhir, malah bagus ya. Kita lihat ini 3 candle terakhir, cakep, 3 inside up atau 3 white soldier ya. Kita lihat apakah kan ini biasanya kondisi sebegini ini ya, 3 candle terakhir memang terbentuk ya, biasanya juga akan mengalami penurunan dulu. Biasanya setelah hari berikutnya lagi baru biasanya dia tancap gas. Nah, kalau kita lihat juga ini sudah di area overbought ya. Jadi ini kemungkinan walaupun posisi begini masih akan turun ya. Paling tidak dia potensi koreksi dulu ke harga ini ya, dari 280 ke 220. Jadi bisa koreksi ke 280 ke 220 ya. Jadi kalau kita lihat MACD-nya udah tinggi ya. Berikutnya adalah BNBA. Nah, ini BNBA kita lihat ya. Cukup. Kalau kita lihat dari sini, ini sudah area supportnya bahkan sudah ini. Ya, area supportnya sudah jebol sih sebenarnya di 2690. Tinggal kita lihat saja dari garis ini. Nah, kira-kira bisa nggak ya kalau kita lihat. Nah, kita lihat aja ini. Kalau mampu break di sini di 2770 maka dia akan naik. Lanjut. Nah, potensi ke sana besar ada kalau kita lihat secara stokastik ya. Apalagi setelah di area oversold itu kemudian mengalami sedikit kenaikannya. Nah, MACD juga mendukung batang histogramnya walaupun garis signalnya belum, ya masih akan mengalami penurunan. Tapi yang kita pentingkan dulu ini ya, posisinya ini. Jadi BNB ini potensi naik besar ya, kita lihat. BBKB. Nah, ini BBKB yang menarik. Sama dengan tadi PWON hampir sama, cuman di sini candle kedua di sini ada doji, yang tadi candle hanging man ya. Hammer. Nah, ini posisi seperti ini biasa membentuk candle ini yang disebut dengan formasi doji morning star. Ini menarik karena biasanya memang akan ada penurunan, tapi hari kedua saya bilang hari kedua setelah terjadinya penurunan biasanya itu mulai tancap gas. Nah, ini bisa kita lihat. Apalagi di sini garis stokastiknya ini sudah break di sini. Break di garis stokastik 35,76. Dan kita lihat garis signal MACD sudah sama ya, berada di zone yang sama sebelumnya ini dengan ini ya. Nah, ini sudah sangat jauh turun ya garis signal dan MACD-nya. Plus batang histogramnya juga sudah. Nah, jadi ini BBKB rekan-rekan trader yang punya barang santai, kalau mau masuk boleh, tapi tunggu dia koreksi dikit baru masuk ya. Ini sangat potensial buat naik. Oke, demikian ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga rekan-rekan trader selalu bisa cuan. Dan jangan lupa selalu support channel Master Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jika ingin bertanya atau berkomentar silakan komen atau bertanya pada kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.